Cewek itu gak butuh janji, butuhnya cincin melingkar di jari. Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini saya sedang makan siang bersama sahabat-sahabat tersayang saya di sebuah hotel yang ada di Kuala Lumpur. Dan mereka ini adalah wanita-wanita cantik asal Indonesia yang sudah bisa dibilang lama banget tinggal di sini, sudah belasan tahun. Dan tentu saja kalau sudah lama tinggal di sini banyak ya hal yang favorit di Malaysia atau hal yang disuka di Malaysia dan apa sih enaknya tinggal di Malaysia. Setiap orang pasti punya pendapat masing-masing ya. Dan karena itu saya penasaran nih, saya mau tanya satu-satu teman-teman saya nih yang ada di sini yang sama-sama dengan saya. Saya mau tanya apa sih enaknya tinggal di Malaysia. Oke, sekarang saya bersama dengan Siska, cantik banget tuh. Oke, Siska berapa lama tinggal di Malaysia? Udah 28 tahun. 28 tahun. Paling lama ya. Wow. Aku itu paling suka makanannya enak. Paling suka makanannya? Iya. Makanan Enak. apa yang paling suka? Ya, nasi lemak. Terus macam-macam lah. selain nasi lemak, apa lagi? Aku suka asam pedas. Oh, asam pedas sama aku juga suka asam pedas. Asam pedasnya. Iya. Asam pedas yang ikan apa? Asam pedas ikan pari. Ikan pari. Ikan Kenapa pari. ikan pari? Kenapa nggak ikan teri itu apa ikan keli? Manis-manis gitu. Manis-manis gitu. Manis-manis gitu. Terus kalau minuman apa yang disuka? Cendol, Cendol. teh tarik. Oh, bener-bener teh tarik. Macam-macam. 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 Jadi itu yang paling disuka Paling Siska disuka. adalah makanannya. Makanannya, Jadi benar. betah tinggal di Malaysia. Benar. Thank you Siska ceritanya. Oke, sekarang saya dengan si Seleli cantiknya. Kalau kamu sudah berapa lama tinggal di Malaysia? Ke tahun kelima. Ke tahun kelima. Di tahun kelima ini pasti banyak dong yang disuka dari Malaysia. Banyak Salah suka satunya dan apa? duka, tapi of course sukanya juga banyak. Iya. Terus apa salah satu sukanya yang banyak itu? Karena sekarang punya toddler ya, anak umur 1,5 tahun, itu kan sukanya keluar. Keluar main keluar gitu? keluar rumah maksudnya. Oh, keluar rumah. Oke. Karena di rumah udah nggak suka di rumah lah. Itu mamanya terus? banget sih. Terus Keturunan ya. Iya. Terus bersyukurnya tinggal di Malaysia, khususnya di KL ya, kadang rumah deket Titi Wangsa. Itu mau ke park itu nyaman banget. Mau ke taman nyaman. Nyaman. Karena di sana fasilitas untuk anak-anak bermain. Nggak cuma anak-anak sih. Kita mau olahraga. Kita suasana sana tuh lebih nyaman aja. Adem gitu ya, banyak Adem, pohon-pohon. banyak pohon-pohon. Mau piknik, ngariung, pakai tikar gitu pun nyaman di sini. Oke, Gitu jadi sih yang paling disuka salah satunya adalah tempat umumnya yang untuk anak-anak ya, Betul, fasilitas umumnya. Betul. Oke, thank you Sis Leli. Oke, sekarang dengan Sis Enden. Sudah berapa lama tinggal di Malaysia? Sudah hampir 12 tahun. 12 tahun. Selama 12 tahun pasti ada dong yang disuka dari negara Malaysia ini, yang bikin betah. Bikin Salah satunya apa? Salah satunya di sini banyak kayak beraneka ragam dari negara lain ya. Orang-orangnya. Orang-orangnya. Oke. Habis itu mungkin Kenapa kamu suka dengan berbagai macam orang yang berasal dari berbagai negara itu? Kenapa kok kita suka? lebih bisa tahu kebudayaannya, kebiasaannya mereka, terus toleransinya mereka kayak apa gitu. Toleransinya kayak apa sih emangnya? Kalau dari biasanya kalau sesama yang beda negara itu dia udah kayak saudara ya, sebagian sih. Emang warga negara asing mana yang akrab dengan kamu? saat Dari ini? India, dari China, sama satu lagi dari Arab. Terus kalau berkomunikasi dengan mereka pakai bahasa apa? Pakai Inggris. Pakai bahasa Inggris. Kok bisa kenal sih, dari mana kenalnya dengan Kenalnya mereka-mereka ini? dari sekolah, dari tetangga rumah, habis itu dari tempat main anak-anak. Oke, seru juga ya Seru ternyata. juga, iya. Oke, thank you Sis Enden. Sama-sama. Oke, sekarang sama Mak Ucok alias Sis Anissa Panjaitan. Halo, hai. Ya, dari namanya aja kita tahu ya kalau asalnya dari mana, Tet? Dari Medan. Dari Medan. Sudah berapa lama di Malaysia? 15 tahun 15 alhamdulillah. tahun. Tinggal di Alhamdulillah. Bukit Jalil. Bukit Jalil. Kemarin nonton Dewa dong. Iya. Kok kita nggak ketemu sih? Maklum saya. Oh iya, dia di atas, gua berdiri.
Soalnya saya sudah nggak kuat berdiri ya, saya jadi memilih untuk duduk. Terus Teh, selama 15 tahun tinggal di Malaysia ini, apa yang membuat kamu betah dan menurut kamu apa yang paling enak di Malaysia ini? Oke, sebenarnya sih banyak, tapi yang saya paling hanya sebutkan salah satunya adalah hiking. Hiking. Karena kalau kemana-mana saya pergi terjangkau, mau pergi ke sini lebih dekat, mau ke sana lebih dekat, jadi memang terjangkau untuk saya hiking. Oh, jadi di sini. hobinya kamu adalah hiking Iya, atau benar. panjat rumah orang? Panjat gunung aja udah Panjat cukup. gunung. Iya, Gunung-gunung di mana sih yang udah pernah kamu datengin di Malaysia ini? banyak sih, dah hampir 100 gunung saya. 100 gunung di Malaysia? Serius? Bukit sama Bukit. gunung maksudnya, Oke, jadi campur lah gitu. perbukitan dan gunung. Yes, Pagar benar. rumah orang pernah nggak? Enggak. Terus yang gunung yang paling berkesan yang sampai sekarang masih ingat itu gunung apa? Gunung Tahan itu adalah gunung tertinggi di Semenanjung. Gunung apa namanya? Gunung Tahan. Gunung Tahan. Oh, tingginya Gunung Tahan. berapa kok bisa paling tinggi di Semenanjung? 2000 lebih Sekitar 2000 ya, sekitar meter 2000 gitu ya? meter. Itu Mungkin ada di 2000. mana sih Gunung Tahan? Di Pahang. Oh, di Pahang. Ya. Terus karena kamu suka hiking, jadi menurut kamu tuh untuk pergi ke tempat-tempat hiking itu mudah. Sebenarnya sih nggak mudah, tapi terjangkau lah. Tergantung kita mau kemana dulu. Ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi kalau misalnya dekat masih terjangkau lah. Macetnya juga nggak terlalu macet. Perjalanan juga oke gitu. Berapa besar sih biayanya biasanya untuk sekali hiking itu, Tet? Tergantung. Kayak contoh nih, saya dulu pas pergi ke Gunung Tahan, saya bayar RM500 selama 6 hari. Oh, murah ya? Jadi satu hari nggak ada RM100, itu udah termasuk makan, Untuk makan dan penginapan. guide. Oh, ada Penginapan. guide-nya juga. Nginapnya di hutan Oh iya, benar-benar kan kamu naik gunung ya. Pasti nginepnya di hutan. Pernah ketemu yang mistis-mistis gitu nggak sih di gunung? Ada sih di gunung. Ntar itu cerita yang lain, kita buat konten panjang yang ceritanya. lain ya. Jadi itu ya, salah satu yang disuka dari Malaysia adalah karena kamu punya hobinya hiking. Jadi di Malaysia ini sangat mendukung hobi kamu itu. Iya, benar. Oke, selamat mendaki. Berikutnya mau mendaki kemana lagi? Insya Allah ke Indonesia. Ke Indonesia, di mana? Ke Surabaya. Gunung Gunung apa? Raung. Oh, Gunung Raung. Oke deh. Sukses Butet ya. Makasih sama-sama. Bye. Bye. Oke, sekarang saya dengan Mbak Tanti. Mbak Tanti asal mana, Mbak? Asal Jakarta. Asal Jakarta. Sudah berapa lama di Malaysia? Sejak tahun 2006. 2006 berarti sudah berapa tahun? 16 ya. Hah? 17 ya? 17 tahun ya? 17 tahun. Wah, sudah sweet 17 ya ternyata. Selama 17 tahun tinggal di Malaysia, apa sih yang bikin betah dan yang paling enak di sini? Yang enak menurut di Mbak sini, Tanti? Nyaman. Nyaman karena apa? Nyaman karena lingkungannya, meskipun nggak punya tetangga ya. Kenapa kok nggak punya tetangga? Karena Rumahnya di di atas apartemen. gunung. Oh, rumahnya di kondo gitu ya. Oke, terus? Jadi nyaman, udah biasa sama lingkungannya. Terus udah gitu juga makanan gampang dicari. Oke. Terus orang-orangnya meskipun nggak terlalu ramah tapi masih oke lah, karena semua kan tergantung kitanya ya. Oke. Kalau kitanya friendly, mereka pun otomatis akan ikut friendly juga. Oke, Mbak Tanti, terima kasih cerita-ceritanya. Oke, thank you, bye. Oke, selanjutnya saya dengan sister cantik Putri yang saat ini sedang mengandung. Usia kandungannya berapa bulan, sis? 6,5 6,5 bulan. bulan, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini adalah kandungan yang kedua ya. Betul. Mudah-mudahan lancar kandungannya. Amin sampai amin ya dengan robbal nikah. alamin. Amin. Ini dulu sis Putri ini pernah bekerja menjadi salah satu pramugari ya di sebuah maskapai penerbangan sebelum menikah dengan suaminya. Betul. Mungkin karena menjadi seorang pramugari bisa bertemu dengan suaminya yang juga bapak pilot. Iya, dada-dada dari atas Dada-dada langit dari gitu atas. kan. Sudah berapa lama sis tinggal di KL? Baru 4 tahun. 4 tahun. Tapi 4 tahun ini sudah ada dong hal yang disuka dari Malaysia atau KL ini? Banyak. Banyak. Salah satunya Alhamdulillah. apa? Yang paling disukai adalah suami aku gitu. Ini karena laki-lakinya. Yang paling disuka sama suaminya ya iyalah pasti. Kalau Kenapa bukan sih? kalau kan karena bukan suami aku nggak pindah ke Malaysia dong. Oh iya gitu. tetep. Terus setelah suami ada lagi nggak yang disuka? Kalau Setelah suami itu hal yang wajib ya, mutlak harus disukai Iya, dan betul. dicintai, disayangi. Selain itu ada nggak? Ya di sini nggak berapa macet. Contohnya dari rumah kamu ke KLCC 5 menit aja. 5 menit aja. Oh, Betul, berarti nggak alhamdulillah. macet ya. Dengan kecepatan Benar-benar. berapa itu sis? 100 km per jam. Betul. Tapi public transportasinya juga di sini Menunjang bagus, ya, bagus. gitu. Pernah naik public transport apa? Pernah LRT, MRT, terus kereta cepat ke
bandara pernah, bis juga pernah. Alhamdulillah angkot nggak ada di sini. Mohon maaf. MRT jadi pernah? Pernah. Aku nggak pernah loh naik MRT. Belum. Bener. belum. Nanti mau bagus cobain juga, deh. bagus pemandangannya, bener bagus. Oke, terima kasih sis. Terima kasih. Cerita-ceritanya. Oke, sekarang sama sis Eka yang baru potong rambut. Iya. Kenapa milih potong rambut pendek sih? soalnya rambut panjang ditarikin sama anak. Kayaknya anaknya emosi ya sama kamu yang ada emosi jambak-jambak. ditinggal mulu sama mamanya. Maya keluyuran mulu. Udah berapa lama kamu di sini, Eka? 4 tahun. 4 tahun. Selama 4 tahun ini pasti doang ada yang disuka. Apa itu yang disuka? Pelayanan rumah sakitnya. Oke, kenapa kau suka dengan pelayanan rumah sakitnya? Servisnya bagus. Servisnya bagus. Terus? Nggak ngantri. Terus? Terus pengalaman pas lahiran kemarin juga bener-bener dilayanin semua lah. Rumah sakit mana itu? Swasta atau negeri? Jangan disebut rumah sakitnya, nanti sponsor. Swasta. Rumah sakit swasta. Salah satu rumah sakit swasta yang ada di KL. Iya. Yang di dekat rumah kamu itu. Oke. Oh, di situ pelayanannya bagus. Bagus banget. Apa aja yang kamu dapat kok bisa kamu bilang pelayanannya bagus? Nggak ngantri. Terus sabar banget buat ngelayanin ya. Kayak bener-bener dilapin banget. Makanan apa semua juga Diperhatikan. enak. Makanannya enak, diperhatikan. Dokternya juga sabar. Waktu itu lahirannya sesar. Oke, baru saya mau nanya. Nggak bisa, kan belum bisa jalan tuh. Bener-bener mandi juga kan nggak Terbaring bisa gitu kan. ya. Terbaring, dilapin bener-bener yang Sebadan-badan kamu gitu, Iya. dilapin, dimandiin gitu ya. Wow. Oke, terima kasih Sis Eka ceritanya. bye. Selanjutnya saya bersama Datin Gita. Cantik sekali Datin Gita. Apa kabar kamu, Tin? Baik, saya Sunda, Jawa Sunda. Barat. Coba ngomong bahasa Sunda dong. Kumaha damang? Saya. Oh, saya tuh biasa joganya. Biasa sikit-sikit. Di sini sudah berapa lama, Tin? Aku 11 tahun sini. 11 tahun ya. Rumahnya di Sri Kembangan. Sri Kembangan. Oh, jauh ya. Lumayan, Nah, 20 menit ke sini. 11 tahun tinggal di Malaysia ini. Ah, Apa yang paling Datin suka? banyak orang Indonesia juga ya di sini, jadi nggak berasa tinggal di Malaysia gitu. Terus Kamu sekolah. jadi nggak punya teman-teman orang Malaysia gitu? Semuanya temannya Indonesia. Kebetulan ya, dia. mostly gitu. Terus apa sekolah? Sekolah anak. Anaknya ada berapa? Anakku 3. Semuanya sekolah di Di sekolah kebangsaan, tapi di LP class. apa sih itu maksudnya? Dual language program. Jadi kalau di sini nggak perlu ke international school, juga udah kayak international school. Mereka bahasanya bahasa Inggris kayak gitu. Oke, jadi sekolah ya, pendidikan ya. Pendidikannya Selain bagus. di pendidikannya itu yang bisa dual language gitu, apa dari sekolahan itu yang Datin anggap wah bagus nih gitu? Pergaulannya nggak hedon. Mungkin jadi ada yang nggak tahu nih orang Malaysia hedon tuh apa sih maksudnya? nggak apa ya? Nggak glamour-glamoran bersaing dengan barang-barang mewah. Ya, Misalnya nggak ada temennya glamour. pakai iPad terbaru, harus pakai iPad terbaru juga gitu ya. Terus Oke. nggak geng-gengan. Nggak geng-gengan. Jadi Belum mungkin. nggak tahu ya, kayaknya enggak. Kayaknya Kalau enggak ya, di semuanya sini berbaur gitu ya? berbaur semuanya, Oke, nggak terus? pilih-pilih temannya. Oke, thank you Datin kita ceritanya. Sama-sama. Selanjutnya saya dengan Sis Risma. Halo. Kamu sudah berapa lama di Malaysia ini? Baru 7 tahun gitu. 7 tahun sudah lama dong. Lumayan. Dari 7 tahun itu apa sih yang disuka di Malaysia ini? Oh, pertama shopping, banyak pilihan shopping. Bener, dari yang Memang wanita murah, ya. dari yang murah sampai yang branded sampai yang premium outlet terutama banyak pilihannya dan harganya lumayan banget miring. Biasanya kalau shopping di mana? Kalau misalnya lihat ya lagi sale-nya di mana. Atau pas lagi gajian ya? Betul. Jumlah uang menentukan lokasi Betul. shopping. Soalnya di sini kan ada mid-year sale, year-end sale, New Year sale, belum lagi Boxing Day kan. Bener. Jadi Dan lumayan setiap banyak. perayaan Betul. keagamaan, hari besar, hari raya ada lagi sale gitu Betul. ya. Jadi memang harus siap-siap dompetnya tebel. Rekomendasikan dong satu tempat untuk belanja. Misalnya tempat yang paling mahal dan tempat yang murah di mana? Oke, kalau yang murah biasanya di premium outlet kayak Genting premium outlet, Johor premium outlet, bahkan di Penang, di Melaka juga udah ada premium outlet. Bisa masuk lagi satu Mitsui mungkin ya, iya, murah Mitsui, juga. lumayan banget. Terus murah. tempat yang untuk high end shopping di mana? High end
shopping biasanya kita di area-area KLCC, Pavilion, Star Hill. Di Star Star Hill. Hill. Yang cari branded items di situ sih. Kalau kamu Star biasanya Hill. shopping di mana? Yang mana yang ada sale? Maklumnya modal diskon. Oke. Terus selain shopping ada lagi nggak yang disuka? Pilihan rumah sakit terutama dari yang murah juga sampai yang paling mahal. Jadi tempat berobat gitu Betul, ya. tempat berobat banyak Oke. banget karena banyak Emang orang apa Indonesia sih kesini juga. keistimewaannya berobat ke Malaysia itu apa? Tanpa menyebut namanya. Oh ya, harganya kompetitif dibanding sama Singapura, dibanding sama Indonesia. Mungkin nggak semurah di Indonesia dan nggak semahal di Singapura. Jadi di Lebih- tengah-tengah ya range-nya. Tapi kualitas dokternya memang kelas dunia. Oke, luar biasa sekali. Jadi yang mau berobat bisa juga datang ke Malaysia ya. Betul. Terima kasih Sis Risma, Bye-bye. sukses ya. Thank you. Oke, sekarang saya dengan Sis Zulfa. Hai, Asal mana Sis? Jepara. Asal Jepara. Sudah berapa lama di Malaysia? 5 tahun, ini tahun ke-6. Tahun ke-6. Terus selama 6 tahun itu apa yang kamu suka dari Malaysia ini? Di Malaysia nih budaya antri di sini bagus banget. Oh, budaya ya. antri. Itu Oke, yang paling kenapa suka. budaya antrinya? Ya, jadi teratur gitu. Jadi bersusun dari depan ke belakang nih, nggak yang Nggak ada yang nyelak-nyelak antrian gitu ya? Ada yang dorong-dorongan, nggak ada yang nyelak-nyelak. Sejauh ini sih belum ya. Selama 6 tahun kamu di sini belum pernah dipotong antrian sama orang? Ada sedikit, tapi maksudnya nggak yang langsung. Nggak yang parah banget gitu ya. Emang Gitu. biasanya ngantri di mana? Kok kamu ngerasa antrian di Malaysia ini lebih bagus gitu sistemnya? Satu toilet. Oh, di toilet. Toilet mana? Toilet mall, toilet mall, umum. oke. Itu tuh jadi kalau kita itu jadi langsung nggak di depan pintu kayak gitu. Di mana ngantrinya mulainya biasanya? Di jalan mau masuk kayak gitu. Oh, di gangnya gitu ya? Gitu. Emang mall di KL ini antrian toiletnya banyak? Kadang Kalau hari-hari weekend gitu ya? Itu kayak di KLCC itu kan banyak. Itu juga kadang sampai di luar-luar kayak gitu. Karena kamu ngomong antrian, selain antrian di toilet, antrian di mana kayak di depan kasir gitu Depan kan? kasir, LRT, mau masuk LRT, mau masuk bis. Itu juga teratur banget nih, bagus banget lah antriannya, nggak yang dorong-dorongan kayak gitu. Oke, thank you si itu. Zulfa ceritanya. Thank you Ika. Kayak biaya listrik, biaya air di sini semuanya Murah. Bahkan Nah, kalau air ngomongin biaya listrik, berapa listrikmu sebulan? listrik ya sebulan dengan kapasitas di rumah yang banyak orang itu mungkin sekitar 200-300 dengan pemakaian Yang semua aktif ada, banget gitu ya? aktif banget ya maksudnya AC nyala semuanya, terus gitu ya? ya semuanya Lampu-lampu, TV, kulkas, mesin cuci, gitu-gitu semuanya hanya sekitar 200-an ringgit. Murah ya itu ya? Iya. Terus kalau air gimana sis? air juga termasuk murah ya Murah. Berapa sih emang airnya itu di sini murahnya? yang pasti kalau di rumah kurang dari 100 tapi kebetulan kan ada rumah yang disewain ya. Nah itu walaupun ada orangnya ya kan dan aktif pemakaian airnya itu bayarnya hanya nol saja. Wow. Ya kan? Jangan-jangan itu air hujan sis. Ya begitulah. Kok bisa gratis sih? Karena kan di sini ada subsidi air juga kan Oh, ya. keren untuk banget. Di bawah pemakaian berapa mereka itu ada subsidinya ya kalau nggak salah. Oh, aku baru tahu deh kalau air itu ternyata disubsidi pemerintah. Ada deh. Jadi kalau pemakaian berapa itu Pantesan pemakaianku itu satu bulan bilnya hanya 15 ringgit. nah itu aktif banget kan? Aktif banget. Berapa orang di rumah? Cuman 3 orang sih. Ya 3 orang. Saking murahnya, jadi kita tuh lupa bayar. Ya, Dan karena lupa bayar, airnya diputus. Nah, betul. Makanya minta tolong ya sama Anda dan suami Anda. Bagaimana ini? betul. Air saya tidak nyala. Ya, kan? Ya jadi kayak paling pun bayar orang kadang-kadang cuma bahkan ya 6 ringgit, 10 ringgit kayak gitu doang. Murah banget Bayangin ya. 6 ringgit berapa? 6 ringgit nggak nyampe 20.000. Oke, thank you sis ceritanya. Makasih loh. Oke, selanjutnya saya dengan sis Leni. Sudah berapa lama sis tinggal di Malaysia? Tinggal di Malaysia sudah 5 tahun 5 November ini. tahun. Oke. Apa sih menurut kamu kemudahannya yang kamu rasakan selama hampir 6 tahun ya tinggal di sini?
sini? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Kemudahan di sini kayak transportasinya juga mudah, udah nyaman juga transportasinya. Udah gitu bensinnya juga di sini cukup murah ya, ramah di kantong. Sis Leli memang setiap harinya itu sebagai pengguna kendaraan aktif. Iya, betul. Nyetir sendiri. Nyetir sendiri karena setiap hari kan ngantar anak sekolah kebetulan. Oke, karena nyetir sendiri itu jadi ngisi bensinnya juga sendiri. Sendiri. Ke pom bensin sendiri. Ke pom bensin sendiri. Biasanya ngisi bensin berapa? Ngisi bensin biasanya 150. 150 itu full. Udah full. Pakai apa? Yang warna 95. minyak kuning atau hijau, berarti kuning ya. Iya. 150 ringgit itu full berapa liter kira-kira? Kira-kira itu nggak tahu lah ya. Nggak tahu lah kira-kira, kapasitas pokoknya mobil kamu fullnya 150. 150. Oke, murah juga ya. Nyangka nggak kalau dulu kayaknya tinggal di Malaysia susah deh gitu? Nggak nyangka banget. Nggak nyangka dulu sih ya? takut banget. Aduh gimana ya ketemu orang baru, nanti tetangganya gimana. Tapi untungnya cara hidupnya gimana betul, gitu ya. Karena kan pertama kali banget nih. Tapi setelah akhirnya dirasakan, dijalani, mudah aja kok ya. Benar. Oke, thank you Sis Leni. Sama-sama. Selanjutnya saya dengan si Santi. Hai. Apa kabar? Baik. Lama nggak ketemu kita ya. Iya, Cantik biasa deh hari sibuk. ini. Kamu sih sibuk. Merdandang Bu. Sudah berapa lama sih tinggal di Malaysia? Almost 6 tahun. 6 tahun. Terus selama 6 tahun itu pasti ada dong yang dirasa ternyata hidup di Malaysia ini enak ya gitu. Apa sih enaknya kalau menurut kamu? Enak banget. Yang pertama di sini nggak terlalu jam. Semua teratur. Kalau pergi kemana-mana nggak terlalu padat, bisa naik MRT semua cepat. Terus yang lebih pentingnya di sini kalau buat nyari duit gampang cuy. Ya ampun. Emangnya kamu nyari duit apa sih sis di sini? Biasa jual makanan. Oh, jual makanan. Ini jual makanan di kedai atau jual sendiri? Jual sendiri online. Oh, jual secara Iya, online. secara Jual secara online aja income-nya lumayan ya di sini. Alhamdulillah. Emangnya lumayan apa sih sis income-nya sis dengan jualan sendiri di rumah, homemade, mandiri gitu? Perkiraannya aja. Kira-kira 7 ke atas lah. 7.000 ke atas. Wow, alhamdulillah sekali ya. Iya. Itu kamu jualan makanan apa memangnya? Indonesian food. Oh, Indonesian food. Jadi seperti apa contohnya? Nasi tumpeng. Ada nasi liwet. Pokoknya dari Sabang memadai lah. Jadi semua makanan Indonesia bisa pesan sama kamu. Terus kamu masak-masak kayak gitu belajar atau otodidak? Otodidak. Lihat Sendiri. dari YouTube. Oh, lihat dari YouTube. Ternyata kalau kita itu punya kemauan ya untuk mencari uang, lihat tutorial masak dari YouTube aja bisa menghasilkan uang ya ternyata. Iya. Thank you sis atas cerita-ceritanya, sukses ya. Oke, selanjutnya saya dengan Mbak Maya. Sudah berapa lama tinggal di Malaysia? 10 tahun. 10 Marriednya tahun. udah 12 tahun. Oke. Tapi tinggal di sini 10 tahun lah, bolak-balik. Oke, bolak-balik. Tinggalnya di mana sih di sini? Kalau di Sungai Buloh. Kalau dari rumah sampai dengan KL biasanya melewati berapa pintu tol? Satu. Satu Tergantung aja? mau kemana. Kalau ke Kuala Lumpur Pavilion satu tol aja. Oke, berapa sih bayar tol di sini? RM2. Murah Lebih ya? Murah. Oke. 10 tahun tinggal di Malaysia ini, apa sih yang dirasa ternyata tinggal di Malaysia enak juga ya gitu? Nah, enak banget. Sekarang gue betah nggak pernah Sekarang pulang. betah. Udah berapa lama Sampai nggak pulang? lupa semenjak COVID gue nggak pernah pulang. Oh, berarti baru juga lah 3 tahun ya. Iya. Apa sih dulu emang nggak betah bisa banget kalau di nggak sini? balik. Di sini apa betahnya? Tuh Satu apa? jalanannya lancar. Jadi gue kalau Jalan kemana-mana, raya? ya. Jadi gue kalau kemana-mana tinggal cus saja. Bisa estimate seumpama 20 menit, 20 menit sampai. Beneran Nggak 20 mesti menit? sampai berjam-jam. Terus selain kelancaran lalu lintas itu apalagi yang dirasa Gue enak suka juga? belanja di sini kayak Belanjanya? lebih gampang ngedapetin Barang. sayur-sayuran. Emang Kayak biasanya langsung dari pohon gitu loh. seger gitu Soalnya gue tinggal sayurannya? di kampung. Oke, kalau di kampung emang belanjanya di mana? Pasar. Pasar, ada pasar kayak pasar tani gitu. Jadi Oh. barang-barang fresh dari Jadi yang fresh itu malah ada di pasar tani dekat Iya. rumah. Soalnya Berapa sih harga sayur di Malaysia ini? Contoh misalnya kangkung tuh RM2 seikat ya. RM2. Murah kan? Wah, murah banget. Itu besar atau kecil? Besar juga, boleh lah. Bisa untuk makan berapa orang, 2 atau 3 Boleh lah orang kalau gitu ya? untuk gaji di sini, tinggal di sini oke lah. Oke. waktu itu. Malah gue lebih prepare kalau misalnya udah tua gue pengen tinggal di sini sama anak-anak gue. Menghabiskan masa pensiunnya malah di Malaysia. Kenapa? Udah bosan tinggal di sana.
Jadi emang mau merencanakan masa tua sampai meninggal ada di sini. Sama anak-anak. Sama anak-anak di sini menghabiskan sisa akhir hayatnya di sini gitu ya. Insya Allah, kalau umur panjang. Insya Allah. Mudah-mudahan umurnya panjang. Terima Pak Haji. kasih, bye. Oke, terima kasih Mbak Maya. Maya Sanggita.